Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, mahasiswi IAIN Pontianak, program studi pendidikan agama Islam kelas 5F. Di sini saya akan mereview skripsi biografi. Selanjutnya, untuk identitas skripsi yang direview, judul skripsi adalah Konsep Pendidikan Islam, Studi Pemikiran Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Tahun terbit tahun 2017. Nama peneliti Ahmad Dede Setiadi, asal perguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Lalu bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, alasan peneliti, dan yang ketiga, screenshot pra penelitian. Untuk latar belakangnya, di sini berbicara tentang pendidikan Islam, pastilah berbicara tentang konsep pendidikannya. Konsep-konsep pendidikan Islam yang saat ini terutama di Indonesia tidak lepas dari konsep-konsep para tokoh pemikir pendidikan Islam. Banyak para tokoh pemikir pendidikan Islam di Indonesia yang menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan pendidikan di negeri ini, seperti Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Dua tokoh ini mempunyai reputasi yang sangat besar dalam mengembangkan dunia pendidikan. Selanjutnya, alasan peneliti. Dilihat dari pendidikan umum, biasanya hanya berorientasi pada masalah kehidupan dunia. Namun, tokoh pemikir pendidikan Islam seringkali mengkaitkan tujuan suatu pendidikan Islam dengan kebahagiaan yang abadi setelah kehidupan dunia, yaitu kebahagiaan akhirat. Jadi di sini peneliti tertarik untuk mengangkat judul Konsep Pendidikan Islam, Studi Pemikiran Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Selanjutnya, pertanyaan dan tujuan penelitian. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir? Yang kedua, apa konsep pendidikan Islam Hasan Langgulung? Dan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan konsep pendidikan antara Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung? Di sini juga ada 3 tujuannya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir. Yang kedua, untuk mendeskripsikan konsep pendidikan Hasan Langgulung. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep antara Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Baiklah, untuk komentar saya pada pertanyaan dan tujuan penelitian di sini berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, dari pertanyaan dan tujuan peneliti di sini sudah baik dan sudah berhubungan. Namun jika bisa ditambahkan oleh peneliti dengan relevansi pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung dengan konteks realita pendidikan Islam yang saat ini berlangsung, mungkin bisa lebih baik karena kita bisa mengetahui realita pendidikan Islam saat ini. Lalu untuk screenshot data pra penelitian bisa dilihat di PPT ini. Lalu manfaat penelitian. Di sini penulis menyebutkan ada manfaatnya 2. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Secara teoritisnya yaitu memberi kejelasan secara teoritis tentang konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung, menambah dan memperkaya keilmuan di dunia pendidikan Islam, memberi sumbangan data ilmiah di bidang pendidikan agama Islam di IAIN Salatiga, serta memberikan manfaat dan menambah hasanah keilmuan, terutama dalam memahami kajian keislaman, serta dapat digunakan untuk menambah literatur bagi hasanah ilmiah dunia pendidikan. Lalu manfaat secara praktisnya yaitu memberi manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri tentang konsep pendidikan Islam, serta memberikan manfaat bagi praktisi pendidikan untuk dapat mengembangkan konsep pendidikan Islam yang lebih baik lagi. Komentar saya pada manfaat di sini yang untuk manfaat secara teoritisnya, di sini ada mengatakan memberi sumbangan data ilmiah di bidang pendidikan agama Islam di IAIN Salatiga. Menurut saya manfaat ini bisa dimasukkan ke dalam manfaat secara praktis karena di sini merujuk kepada fakultas. 2. Landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji yang pertama biografi Muhammad Nasir, biografi Hasan Langgulung, konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir, konsep pendidikan Islam Hasan Langgulung, analisis komparatif konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung.
Untuk landasan teori yang pertama, biografi Muhammad Nasir. Subteorinya ada 4 di sini. Yang pertama, latar belakang keluarga Muhammad Nasir. Yang kedua, riwayat pendidikan Muhammad Nasir. Dan yang ketiga, karir politik Muhammad Nasir. Dan yang keempat, karya ilmiah Muhammad Nasir. Untuk sumber kutipannya bisa dilihat di PPT ini. Selanjutnya untuk landasan yang kedua yaitu biografi Hasan Langgulung. Subteorinya yang pertama latar belakang keluarga Hasan Langgulung, yang kedua riwayat pendidikan Hasan Langgulung, yang ketiga karir politik Hasan Langgulung, dan yang keempat karya ilmiah Hasan Langgulung. Sumber kutipannya juga bisa dilihat di PPT ini. Untuk landasan teori yang ketiga yaitu konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir. Di sini subteorinya ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam, yang kedua, kurikulum pendidikan Islam, dan yang ketiga, metode pendidikan Islam. Untuk sumber kutipan bisa dilihat di PPT ini. Lalu konsep pendidikan Islam Hasan Langgulung, subteorinya sama. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam, yang kedua kurikulum pendidikan Islam, dan yang ketiga metode pendidikan Islam. Untuk sumber kutipan bisa dilihat. Untuk landasan teori yang terakhir yaitu analisis komparatif konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Sumber subteorinya yang pertama ada pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Yang kedua, perbandingan pada aspek kurikulum pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung, dan yang ketiga, perbandingan pada aspek metode pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung. Sumber kutipannya bisa dilihat di sini. Komentar saya pada landasan teori atau kajian pustaka di sini, menurut saya peneliti sudah menuliskannya secara jelas dan sudah baik. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Di sini yang pertama penulis Mahfur dengan judul konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir. Menurut kesimpulannya yaitu pendidikan harus dapat membawa manusia mencapai tujuan hidupnya, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, dengan penulis Al-Jumra dengan judul konsep pendidikan Islam di Indonesia menurut Muhammad Nasir. Kesimpulannya yaitu kemajuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam tidak diukur dengan penguasaan atau supremasi atas segala kepentingan duniawi saja, akan tetapi juga melihat sampai di mana kehidupan duniawi memberikan aset untuk kehidupan di akhirat kelak. Lalu komentar saya pada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Di sini peneliti hanya menemukan kajian penelitian terdahulu dengan judul konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir. Untuk konsep pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, di sini penulis tidak menyebutkan karena di sini ada 2 tokoh pemikiran. Jadi sebaiknya peneliti selain menyebutkan kajian penelitian terdahulu tentang pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir, peneliti juga harus menyebutkan konsep pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Di dalam skripsi ini, peneliti tidak menuliskan secara tertulis pendekatan seperti apa. Sebaiknya peneliti menuliskan pendekatan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Namun, jika dilihat dari dalam skripsi ini, untuk pendekatan penelitiannya yaitu dengan kualitatif. Lalu untuk jenis penelitiannya di sini penelitian kepustakaan. Tapi menurut saya dalam jenis penelitian ini adalah biografi. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitiannya di sini tidak diketahui karena di sini adalah kajian pustaka. Maka penulis mengkaji konsep pendidikan Islam pemikiran Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung dengan menggunakan buku karya kedua tokoh tersebut maupun buku karya orang lain yang menceritakan pemikiran pendidikan Islam menurut kedua tokoh tersebut. Untuk waktu penelitiannya di dalam skripsi ini tidak dituliskan waktunya, namun yang dilihat dalam terbitnya skripsi ini pada tahun 2017. Selanjutnya sumber data penelitian. Di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya adalah data yang penulis ambil dari karya tulis asli dari tokoh yang dibahas.
dalam penulisan skripsi ini. Untuk data primernya di sini ada 6, bisa dilihat di dalam PPT ini. Untuk data sekundernya di sini ada 4, juga bisa dilihat di dalam PPT ini. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya yaitu dengan telaah dokumen atau telaah kepustakaan. Lalu untuk instrumen atau alat pengumpulan datanya dengan dokumen, foto, bahan statistik dan lain-lain. Lalu untuk pertanyaan penelitian di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa konsep pendidikan Islam Muhammad Nasir? Yang kedua, apa konsep pendidikan Islam Hasan Langgulung? Yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan konsep pendidikan antara Muhammad Nasir dan Hasan Langgulung? Untuk teknik pengumpulan datanya di sini melalui penelitian kepustakaan. Untuk dari ketiga pertanyaan ini, untuk instrumen atau alat pengumpulan datanya itu melalui dokumen, foto, bahan statistik dan lain-lain. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data. Di skripsi ini peneliti tidak mencantumkan teknik keabsahan data. Menurut saya peneliti harus mencantumkan keabsahan data karena teknik keabsahan data sangat penting untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan penelitian ini. Untuk teknik analisis data di sini ada 4. Yang pertama deskriptif, yang kedua filosofis, yang ketiga kontekstual, dan yang keempat kritik. Baiklah, cukup sekian review dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.